Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Punika Viva Salsabila dengan NIM 12011897 akan mempresentasikan hasil tugas besar sistem dinamis yaitu simulasi mengenai COVID-19 di Indonesia. Berikut merupakan diagram stock and flow yang sudah dibuat pada aplikasi Vensim, di mana terdapat beberapa variabel, level, dan rate. Yang pertama ada level dengan jumlah penderita COVID, dan rate ada jumlah terpapar dan jumlah penderita sembuh. Kemudian untuk variabelnya sendiri ada jumlah penduduk yang sudah divaksin, tingkat penggunaan masker, tingkat social distancing, tingkat penularan, jumlah penduduk rentan, jumlah penduduk meninggal, tingkat kematian COVID, tingkat kesembuhan, jumlah dirawat, jumlah isoman, kapasitas rumah sakit, dan yang terakhir yaitu ada BOR atau Bed Occupation Rate. Nah, pada stock and flow diagram ini kita perlu memasukkan beberapa persamaan yang berfungsi untuk sebagai formula pada tiap-tiap level, rate, dan variabelnya. Untuk levelnya sendiri, rumus yang digunakan yaitu adalah integral dari jumlah penderita COVID ditambah jumlah terpapar dikurangi jumlah penderita sembuh, di mana kami menggunakan initial value yaitu 2.136.000 jiwa yang didapatkan dari data Dinas Kesehatan. Kemudian untuk jumlah terpaparnya sendiri itu berasal dari tingkat penularan dikali jumlah penduduk, di mana tingkat penularannya itu berasal dari jumlah penduduk rentan dikurangi jumlah penduduk yang sudah divaksin, tingkat penggunaan masker, dan juga tingkat social distancing. Jumlah penduduk yang sudah divaksin ini menggunakan rumus random uniform, dikarenakan kami mengasumsikan bahwa setiap harinya jumlah orang yang divaksin itu akan selalu berubah, dan kami menggunakan asumsi target persentase yang minimal yaitu 24,56% dan maksimalnya yaitu 32,84% dengan SIP-nya 0. Angka ini didapatkan dari asumsi yang berdasarkan pada data target vaksin di Indonesia tahun 2021. Kemudian selanjutnya untuk tingkat penggunaan masker, kami juga menggunakan random uniform dengan minimalnya yaitu 76,5%, maksimalnya 89,77%, SIP-nya 0, dan dikali dengan jumlah penduduk. Kemudian untuk tingkat social distancing juga sama menggunakan random uniform dengan minimal yaitu 78,9%, maksimalnya 88,01% dengan SIP-nya 0 dan dikali dengan jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduknya sendiri kami menggunakan rumus yaitu jumlah penduduk Indonesia yaitu berjumlah 270 sekian juta dikurangi jumlah penduduk meninggal. Nah, jumlah penduduk meninggal ini rumusnya adalah tingkat kematian COVID dikali jumlah penderita COVID, di mana tingkat kematian ini kami asumsikan menggunakan random uniform. Jadi setiap harinya tingkat kematian itu
selalu berubah-ubah pada rentang 17,12% hingga 28,9%. Kemudian untuk jumlah penderita sembuh, yaitu tingkat kesembuhan dikali jumlah penderita COVID, di mana tingkat kesembuhan ini berasal dari asumsi menggunakan random uniform dengan tingkat kesembuhan minimum itu 88,28% dan maksimalnya yaitu 95,67%. Nah, selanjutnya ada jumlah penduduk rentan. Jumlah penduduk rentan ini merupakan jumlah penderita sembuh. Kenapa jumlah penderita rentan ini juga terkait dengan tingkat penularan, karena jumlah penduduk yang rentan atau yang telah sembuh dari penyakit COVID ini imunnya itu rentan, sehingga apabila terpapar dengan virus COVID-19 lagi akan meningkatkan penularan. Selanjutnya, jumlah penderita COVID ini dibagi menjadi jumlah dirawat, di mana jumlah dirawat kami menggunakan persentase asumsi yaitu 75% dikali jumlah penderita COVID, dan untuk jumlah isomannya sendiri yaitu jumlah penderita COVID dikurangi jumlah dirawat, atau sama dengan 25%-nya dari jumlah penderita COVID. Kemudian untuk kapasitas rumah sakit ini kami menggunakan asumsi yang didapat estimasi dari perkiraan data yang didapatkan yaitu 91.600 sekian, dan untuk BOR-nya kami menggunakan rumus jumlah orang yang dirawat dibagi dengan kapasitas rumah sakit. Nah, setelah memasukkan beberapa equation atau persamaan dari setiap variabel yang ada, maka kita dapat melihat dari grafik yang akan ditampilkan. Nah, di sini ditampilkan mengenai grafik jumlah penderita COVID, jumlah penderita sembuh, dan jumlah terpapar, di mana grafiknya itu mengalami fluktuatif, yaitu naik turun, namun cenderung naik. Begitu juga dengan jumlah penderita sembuh. Dan untuk jumlah terpaparnya juga mengalami kenaikan dan penurunan, namun cenderung turun. Jumlah terpapar ini cenderung turun dikarenakan dari tingkat penularannya itu juga fluktuatif, yaitu terjadi naik turun, dan bisa dibilang stagnan. Kemudian untuk jumlah penduduk rentan ini fluktuatif cenderung naik dikarenakan jumlah penderita yang sembuh juga semakin bertambah, sedangkan untuk jumlah penduduk yang sudah divaksin fluktuatif dan cenderung menurun. Nah, menurunnya jumlah penduduk ini diakibatkan karena jumlah penduduk ini dikurangi dengan jumlah penduduk yang meninggal, sehingga jumlah penduduknya tidak bertambah namun selalu berkurang. Dan untuk tingkat penggunaan masker dan tingkat social distancing juga cenderung fluktuatif. Kemudian untuk grafik dari jumlah penduduknya sendiri, yaitu fluktuatif cenderung turun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa jumlah penduduk ini rumusnya yaitu jumlah penduduk awal yang berjumlah 200 juta sekian itu dikurangi dengan jumlah penduduk meninggal. Nah, karena tidak ada variabel jumlah kelahiran, sehingga jumlah penduduk ini selalu berkurang. Dan untuk jumlah penduduk yang meninggal akibat COVID-19 juga fluktuatif dan cenderung meningkat
karena, semakin hari akan semakin banyak orang yang terpapar dan, persentase meninggalnya juga, eee, secara tidak langsung meningkat. Kemudian ini adalah grafik untuk tingkat kematian Covid, yaitu fluktuatif. Kemudian untuk grafik dari jumlah yang dirawat, dikarenakan, jumlah penderita semakin bertambah juga sehingga jumlah dirawatnya juga semakin bertambah dan cenderung naik, dan bersifat fluktuatif. Begitu juga dengan, jumlah isoman, di mana fluktuatif dan cenderung naik. Kemudian untuk kapasitas rumah sakitnya sendiri stagnan. Selalu tetap karena kami mengasumsikan bahwa kapasitas rumah sakit selalu sama. Kemudian untuk, BOR-nya sendiri, yaitu, karena jumlah penderita meningkat sehingga BOR-nya juga meningkat. Sekian penjelasan, hasil tugas besar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.